Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat Rumah Sakit Gerah Hermin. Ketemu lagi pada Bincang Santai Rumah Sakit Gerah Hermin. Jadi pada hari ini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Dr. Muhammad Agung Satria. Di sini saya akan menjadi moderator pada bincang santai kita pada hari ini, di mana pemateri kita yaitu adalah Dr. Rizalini, spesialis THT. Siang dok, sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dok ya. Jadi Dr. Rizalini adalah salah satu dokter spesialis THT yang bekerja di Rumah Sakit Gerah Hermin, yaitu pada jadwal polikliniknya sendiri itu setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7.15 hingga 9.15 malam dok ya. Iya. Baiklah, jadi untuk judul bincang santai kita pada hari ini itu adalah serumen prop. Jadi hari ini dok kita ingin membagi informasi sedikit ya untuk teman-teman, untuk memberitahu teman-teman apa itu serumen prop, apa bahayanya, dan apa penjelasan tentang serumen prop. Oke dok, mungkin kita bisa langsung saja dok mulai. Mungkin kita mulai dari yang normalnya dulu ya. Kira-kira apa sih yang dimaksud serumen atau kotoran telinga itu sih dok? Iya, serumen dalam bahasa kedokterannya orang awam banyak dalam sehari-hari bilang itu kotoran telinga ya. Jadi serumen itu terbentuk di liang telinga. Fungsinya itu sebenarnya adalah untuk proteksi dari liang telinga itu sendiri. Dia berfungsi untuk melembabkan telinga dan juga dia proteksi dari serangga-serangga, karena serumen itu ada aroma khas ya yang membuat serangga-serangga itu tidak suka dengan bau serumen itu. Salah satunya itu. Terus serumen itu terbentuk karena di liang telinga itu liang telinga itu dibagi menjadi sepertiga luar dan 2/3 dalam. Jadi sepertiga luarnya itu disitulah ada kelenjar-kelenjar yang membentuk serumen itu. Di antaranya ada kelenjar keringatnya atau selusnya, kelenjar seruminosanya. Nah itu serumen itu terbentuk dari kelenjar yang cairan yang diproduksi kelenjar itu bercampur dengan sel-sel kulit mati ya, dan juga debu yang masuk dari luar ya, terbentuklah serumen itu. Makanya itu disebut kotoran telinga. Berarti dok, kalau kita simpulkan serumen itu adalah sebuah cairan yang memang normal dikeluarkan tubuh manusia, yang tujuannya sendiri untuk melindungi dari liang telinga kita. Iya betul. Banyak juga yang bilang bentuknya kadang-kadang beda-beda tuh. Ada yang seperti lilin ya, yang lunak, yang cair, dan yang kering ya. Itu beda-beda tiap orang ya. Itu biasanya tuh karena biasanya bisa karena iklim ya, tuh cuaca, terus keturunan ya, faktor genetik, kenapa ada yang kering, kenapa ada yang basah gitu ya. Terus juga bisa juga karena ya kondisi lingkungannya, dia tinggal di lingkungan seperti apa. Berarti memang serumen ini tuh mempunyai bentuk khas masing-masing berbeda tergantung orang. Okay? Jadi kalau memang serumen ini normal dok dikeluarkan pada orang-orang, kapan dia bisa disebut menjadi penyakit atau serumen prop itu? Serumen prop itu dia yang sudah menyumbat telinga, itu namanya serumen prop ya. Jadi liang telinga itu kan berbentuk seperti corong ya. Normalnya yang itu saya bilang kelenjar itu ada di sepertiga luar ya. Jadi memang serumen itu normalnya berada di sepertiga luar liang telinga. Serumen yang sering dibersihkan dengan cotton bud ya, itu malah menyebabkan serumen itu terdorong masuk ke dalam ya, dan itu malah menyumbat si liang telinganya. Karena liang telinga itu sendiri berbentuk seperti corong ya, dan kita tidak bisa menyamakan setiap orang itu liang telinganya ukurannya segitu gitu. Ada yang liang telinganya ukurannya lebih kecil dari normal, ada yang liang telinga itu memang bentuknya sedikit berkelok seperti es ya, dia tidak lurus corong seperti itu, tidak. Jadi yang semakin ke dalam dan di situ juga ada penyempitannya di liang telinganya. Nah itu yang bikin dia serumen itu menyumbat. Jadi itu yang dibilang serumen prop, dia terlalu banyak dan semakin ke dalam dan dia menyumbat telinga. Itu dibilang serumen prop. Berarti serumen prop itu sendiri memang serumen yang awalnya harusnya normalnya keluar, tapi ini dia tidak keluar, menyumbat di dalam telinga, makanya itu disebut dengan serumen prop. Berarti bahasa lain serumen prop ini
penyumbatan telinga karena kotoran yang telah menumpuk. Iya, betul. Tadi selain yang dokter sebut tadi, dokter bilang tadi bisa karena kita sering mengorek telinga, bisa karena bentuk telinga. Ada lagi faktor resiko atau penyebab lainnya yang bisa membuat kotoran telinga itu menumpuk? Gitu. Selain mendorong sering menurut, jadi kita kadang-kadang kan kita keasikan mengkorek telinga itu kan dikira membersihkan ya, malah sebenarnya itu adalah mendorong ya, yang dibersihkan mungkin ada nih kotorannya mungkin hanya sekitar 30%-nya aja itu, yang sisanya itu terdorong ke dalam. Dan juga bahaya kita mengkorek telinga itu, liang telinga itu yang menjadi semakin kering ya, jadi semakin kering kelenjarnya semakin aktif malah untuk mengeluarkan si serumen itu, jadi malah produksinya lebih banyak kan. Nah itu yang bikin dia semakin terbentuk serumen itu. Berarti teman-teman seperti yang mau terjadi ini tadi, malah kalau kita mengorek telinga itu hanya akan memasukkan kotoran ke dalam dan memancing untuk serumen lebih banyak lagi keluar gitu loh ya. Ditambah lagi apabila pada serumen itu sifatnya kalau dia terkena air ya, itu malah mengeras, bukannya malah melunak. Jadi makanya kenapa sering ada pasien, dok saya baru habis berenang nih kok malah sumbat ya dok, padahal sudah saya masukin air, pengen keluarin lagi kok nggak bisa. Itu karena serumen itu sifatnya menyerap air, dia bukan menyerap air dan menjadi mengeras, bukannya menjadi lunak. Jadi itu juga faktor resikonya ya, terkena air, sering berenang, nah itu dia serumennya mengeras. Di air juga sering masukkan air pada telinga menjadi faktor risiko serumen prok. Oke dok, dari penyebab itu tadi kira-kira dok, tadi kan ada rasa menyumbat, apalagi sudah gejala-gejala lain supaya kita tahu kita kayaknya ada serumen prok ini atau penyumbatan kotoran telinga. Apa gejala-gejalanya? Gejalanya selain merasa tertutup ya, tentu saja ada lagi yang merasa berdengung, karena memang kan fungsi liang telinga itu adalah menyalurkan suara yang dibawa oleh udara ke gendang telinga ya. Apabila dia ada yang mengganggu di situ akan menimbulkan suara berdengung. So, apabila serumen prok itu sudah terlalu penuh sekali di liang telinga dan keras, itu bakalan menimbulkan rasa yang nyeri luar biasa, sampai kadang-kadang pasien itu saya nggak bisa tidur dok gitu. Ya makanya seperti itu. Terus selain itu ya itu paling sering sih keluhannya itu ya, penurunan pendengaran ya, kok rasa tertutup, berdengung, dan satu lagi nyeri yang luar biasa. Kadang-kadang sampai dok saya sampai ngunyah sakit loh dok. Nah karena deket sama sendi mengunyah kita. Oke, berarti gejalanya bisa ada rasa seperti mengganjal tertutup pada telinga sehingga berkurang pendengaran gitu ya. Bisa juga tadi berdengung dan rasa nyeri pada telinga. Terus dok, kalau misalnya kita merasa seperti kejadian tersebut, kita ada berdengung, ada nyeri, dan khasnya ada rasa mengganjal di telinga kita, kayak ada sesuatu di dalam. Sebelum ke dokter, kira-kira ada nggak tindakan atau penanganan awal yang bisa kita teman-teman nih lakukan di rumah sementara dulu sebelum kita menjumpai dokter? Untuk tindakan awalnya, kita tuh harus meyakini betul apakah itu benar serumen atau yang lain. Karena kalau serumen memang gejalanya paling sering tertutup tiba-tiba ya, terus nyeri ya kalau dia sudah menumpuk sekali. Memang kalau udah ada gejala seperti itu bisa kita bantu dengan obat pelunak serumen, namanya pelunak kotoran itu. Bisa sih dibeli yang namanya itu biasanya carboglicerin 10% ya, itu untuk melunakkan, dan biasanya bisa dipakai itu jangan lebih dari 3 hari ya, karena bahayanya dari obat pelunak itu pun dia dapat mengiritasi liang telinga itu sendiri, dan apabila serumennya tidak terlalu banyak malah dia ke gendang telinga. Nah itu yang jadi mengganggu, jadi iritasi gendang telinga. Bisa iritasi gendang telinga, bisa iritasi liang telinga kita. Berarti dalam artian kalau teman-teman mempunyai gejala seperti itu dan teman-teman coba untuk beli obat pelunak kotoran telinga, setelah 3 hari tidak ada perubahan atau malah makin memburuk, maka harus langsung ke dokter. Oke dok, kalau gitu ada nggak indikasi-indikasi lain atau kapan sih kita harus ke dokter nih kalau udah mengalami gejala itu gitu? Apakah kita boleh coba dulu obat pelunak telinga itu atau lebih baik ini langsung ke dokter kalau udah kayak gini? Atau gimana? Keluhan penurunan pendengaran itu banyak ya, ada yang disebabkan oleh salah satu paling sering ya di THT itu mungkin sekitar 70% itu serumen.
Yang kedua itu bisa karena infeksi pada liang telinga ataupun pada gendang telinga itu sendiri. Tapi biasanya infeksi itu selalu seringnya disertai dengan keluhan demam. Kalau serumen tidak ada demam biasanya. Dan juga kalau anak-anak ya kita tanya juga berdasarkan pernyataan dari keluarganya, ada nggak keluhan mengkorek-korek telinga sebelumnya, atau habis berenang, atau ada demam nggak? Kalau demam anak-anak paling sering itu adalah infeksi, tapi kalau tidak ada demam biasanya bukan infeksi. Terus apabila kita yakin itu kotoran, kita boleh sih. Biasanya kita lihat aja dengan kita buka telinganya, kita lihat di situ sudah ada gambaran hitam dan kecoklatan, itu biasanya sih serumen yang mengeras ya. Itu boleh kita teteskan. Tapi biasanya kalau telinga berair jangan coba-coba untuk meneteskan obat tetes telinga peluna, karena itu biasanya gejala infeksi, itu aja sih. Tapi kalau memang lebih baiknya memang ya udah kita cekkan aja untuk pastinya. Tapi kalau kita bisa lihat langsung ya telinganya ya, oh ini kotoran nih, warnanya coklat, kehitaman, agak mengeras, nah itu boleh kita teteskan peluna. Tapi kalau yang berair sebaiknya jangan, karena itu beda nanti obatnya. Berarti dokter kalau gitu kita simpulkan bahwa ternyata kalau kotoran telinga sendiri, penyakit telinga itu kan banyak nih ya. Berarti kalau misalnya teman-teman di rumah sahabat sehat rupanya mengira itu juga kotoran telinga, rupanya itu ada infeksi, dikasih obat pelunak kotoran, malah jadi makin parah kondisi infeksinya. Bisa jadi ya. Dan satu lagi, jangan pernah mencoba mengkorek-korek, karena kan rata-rata di sini kalau udah terlihat penuh kan pikirannya telinga terasa penuh itu kan dikorek aja ya, karena memang tidak nyaman sekali. Tapi bahaya mengkorek telinga itu malah mengiritasi liang telinganya. Nah itu jadi timbul penyakit baru nanti. Bukannya serumennya yang keluar, malah jadi infeksi di telinganya. Berarti kalau memang mau kepada sahabat sehat yang memang ragu kira-kira itu penyebabnya apa, kenapa telinganya merasa seperti itu, mungkin sebaiknya dikonsultasi ke dokter untuk yang lebih pastinya. Nah, terus nih dok, kan mungkin banyaknya dok sahabat sehat, misalnya kita coba berobat sendiri dulu aja, kasih sendiri aja. Nah, kira-kira nih dok, kalau misalnya serumen propnya ini mungkin gejalanya minimal ya, atau ringan pada orangnya, kalau tidak ditangani dok, kira-kira apa sih efek kedepannya, efek jangka panjangnya? Sebenarnya serumen itu tidak bahaya ya, karena itu kan kotoran. Tapi bahayanya adalah bagaimana kita mengatasinya. Kalau kita mengkorek-korek malah jadi bahaya, karena kita nggak tahu nih sampai mana liang telinga gendang telinga kita. Kebanyakan ya sekarang ini kan sudah banyak alat-alat untuk membersihkan telinga ya. Salah satunya dengan kateter. Terus yang berbentuk seperti sendok yang dari besi atau dari plastik. Terus ada juga yang ada lampunya, ada juga yang seperti kamera. Tetap itu tidak boleh dilakukan oleh orang awam, maksudnya harus didampingi oleh petugas medis atau dilakukan oleh petugas medis itu sendiri, karena seringkali mereka juga tidak tahu sudah seberapa dalamkah ini mengkoreknya. Kadang-kadang saya pernah punya pasien memang dia pakai kamera, tapi dia mengkorek, dia memang bisa melihat, tapi dia tidak bisa mengatur kedalaman dalam mengkorek telinganya sampai malah kena gendang telinga. Bahayanya kalau sudah kena gendang telinganya robek ataupun bahasa kitanya, bahasa medisnya ruptur ya, itu sudah pengobatannya sudah lebih susah ya. Bahkan gendang telinga itu hanya bisa diobati itu dengan operasi untuk menutup kembali gendang telinganya kalau sudah robek gitu. Iya. Oke. Jadi dok, kalau saya dengar dari penjelasan dokter tadi, berarti kan sebaiknya kita tidak usah membersihkan telinga dengan kateter gitu ya. Janganlah dihindari itu, karena hanya akan memperburuk atau memasukkan kotoran ke dalam, lebih dalam lagi. Jadi dok, gimana sih dok caranya tuh? Apakah kotoran telinga itu tidak dibersihkan, atau apakah ada tips-tips bagaimana cara membersihkan atau merawat telinga, kotoran telinga itu gimana? Jadi memang Tuhan sudah memberikan kita sudah dibentuk dengan sempurna gitu, yang telinga ini bentuknya seperti ini, tidak usah dibersihkan. Kenapa? Karena rupanya kan kotoran ini saya sudah bilang dia tuh kelenjarnya berada di sepertiga luar ya telinga ya, dan kotoran itu tidak akan masuk apabila tidak ada yang mendorongnya. Jadi dengan kita mengunyah, dengan kita menguap, dengan kita berbicara, itu pergerakan dari sel-sel epitel di liang telinga itu bergerak keluar.
Jadi kotoran itu hanya berada di sepertiga luar yang punya tadi. Jadi dengan kita habis mandi, kita mengeringkan saja ya dengan lap handuk atau tisu, itu aja sudah membersihkan liang telinga itu sendiri. Jadi tidak perlu diapa-apain. Cuman pengecualiannya adalah tidak semua orang liang telinganya ukurannya besar. Jadi ukuran liang telinga itu normalnya sekitar 0,5 sampai 1 cm. Ada tapi beberapa anatominya orang yang liang telinganya kecil. Jadi dia memang membutuhkan bantuan dokter untuk mengeluarkan kotoran telinganya. Tapi pada dasarnya sih memang normalnya sih kotoran itu akan keluar sendiri. Oh, berarti kita teman-teman bahwa memang sebaiknya kotoran telinga itu secara normal akan keluar sendiri. Berarti memang tidak perlu kita lakukan dikorek pakai apa gitu. Memang normalnya dengan kegiatan sehari-hari mengunyah, menguap atau kegiatan biasa itu bakal keluar sendiri dan iya, kita mempunyai otot-otot ya saat kita mengunyah, menguap itu dan dia membantu si sel epitel yang kulit yang di bagian liang telinga itu bergerak ke arah si telinga luar itu. Oh, oke. Baiklah dok, dari penjelasan dokter tadi, kalau saya simpulkan memang sudah banyak sih terjawab pertanyaan dari teman-teman. Tapi ada ya dok, beberapa teman kita yang bertanya kayak gini dok, dia katanya tuh memang dari riwayat keluarganya tuh punya sering kotoran telinga yang keras-keras katanya. Nah itu bagaimana penanganannya? Iya, tadi saya juga sudah jelaskan memang itu gimana ada kotoran yang lembek, cair atau keras itu memang ada faktor dari genetik salah satunya ya. Untuk telinga yang keras memang bisa dibantu dengan kotoran telinga yang keras bisa dibantu dengan obat pelembut tadi ya. Bisa dibeli itu namanya karbogliserin. Itu bisa diteteskan selama 3 hari, 2 atau 3 kali sehari, tapi memang sebaiknya jangan lebih dari 5 menit. Jadi jangan terlalu lama karena yang kita tahu itu takut mengiritasi liang telinga. Itu boleh, tapi bila tidak keluhan penurunan pendengaran atau tersumbatnya tidak membaik, memang sebaiknya dibawa ke dokter THT. Berarti untuk teman-teman yang mempunyai walaupun dia punya riwayat turunan untuk itu memastikannya setidaknya di awalnya pergi dulu ke dokter spesialis THT gitu ya. Bisa juga dibantu dengan obat pelunakan. Untuk memastikan lagi apakah itu betul karena kotoran. Iya. Oke. Ini ada juga teman tanya dok. Katanya tuh selain kotoran telinga, apakah ada penyebab lain yang membuat telinga terasa mengganjal? Iya, paling sering memang kotoran telinga. Kedua adalah infeksi telinga. Infeksi telinga itu bisa karena jamur, bisa karena bakteri. Riwayat sering mengorek telinga itu juga bisa menimbulkan infeksi jamur atau bakteri itu. Jamur biasanya keluhannya selain nyeri ya, rasa tertutup dan juga paling khasnya adalah gatal. Rasa berair juga ada. Nah, itu pengobatannya berbeda dengan kotoran telinga tentunya. Untuk bakteri juga begitu. Jadi memang sebaiknya kalau mengarah ke infeksi, ya telinga berair itu sebaiknya langsung dibawa ke dokter THT. Berarti ada penyakit lain selain itu, yaitu seperti infeksi ya? Seperti infeksi. Yang lainnya juga bisa juga karena saraf pendengaran yang terganggu. Oke dok. Terus ada lagi nih dok teman-teman yang bertanya. Kalau misalnya berenang kemasukan air katanya dok, apakah betul cara mengeluarkan cairannya itu dengan memasukkan air kembali? Sebenarnya tidak ngaruh ya kalau kita lihatnya. Karena kan tadi makanya saya bilang serumen itu menyerap air yang menjadi mengembang dan dalam beberapa waktu dia akan mengeras. Jadi nggak ada pengaruhnya sih kalau memang sudah mengembang terus dimasukin airnya lagi ya tetap menutup juga. Oke, kalau gitu sebagian besar pertanyaan teman-teman sudah terjawab semua. Dari Instagram juga udah. Mungkin bagi teman-teman lain yang ingin bertanya dengan Dr. Rizandini untuk lebih lanjutnya atau ingin berkonsultasi itu bisa langsung datang ke Rumah Sakit Gerah Hermin ya dok. Dimana Dr. Zandini itu berpraktek setiap hari Senin sampai Jumat di Rumah Sakit Gerah Hermin pada jam 7.15 malam
sampai jam 9.15 malam. Bisa berkonsultasi dengan beliau pada jam tersebut. Atau untuk selanjutnya dok, mungkin penutup kita, kira-kira dokter ada pesan untuk teman-teman terkait semen prop ini? Iya, jadi kita semua pasti sudah mengenal lah yang namanya kotoran telinga, karena itu sudah normal ya, di kita tuh pasti ada kotoran telinga. Saran saya adalah bersabar-sabar apabila karena kita kadang-kadang sudah kebiasaan ya untuk membersihkan telinga ya, itu sebenarnya sudah tidak disarankan lagi. Paling sering kan dengan cotton bud. Cotton bud itu mendorong kotoran ke dalam, jadi tidak ada gunanya sebenarnya membersihkan dengan cotton bud, malah memperparah si kotoran itu masuk ke dalam liang telinga yang lebih dalam lagi, yang akan menyulitkan kita membersihkan liang telinga. Dan saran saya sekarang cukup dengan membersihkan dengan lap atau kain ataupun tisu setiap habis mandi ya, cukup dikeringkan saja, sudah cukup itu untuk membersihkan kotoran telinga. Baiklah Dokter Rizandi, ini cukup jelas dokter penjelasannya tentang semen prop. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Rizandi ini tadi pada bincang santai kita pada hari ini tuh bisa diambil manfaatnya, jadi bisa menambah pengetahuan pada teman-teman juga. Mungkin sekian dulu kegiatan bincang santai kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Dokter Rizandi ini telah bisa menjadi pemateri kita pada bincang santai kali ini. Untuk selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, jika ingin konsultasi bisa langsung datang ke Rumah Sakit Krahemin pada jadwal yang ditetapkan di Rumah Sakit Krahemin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di info medis dan tips selanjutnya. Jangan lupa follow sosial media kami ya.